Bocah ini secara tidak sengaja tersandung, mengangkat kepalanya dan bertemu matanya dengan kerangka manusia. Bocah itu merasa kerangka itu menyedihkan, sehingga bocah itu segera mengubur kerangka itu. Sebelum meninggalkan, bocah itu dengan hormat berlutut dan membungkuk. Ketika bocah itu baru saja pergi, seorang jenderal berjas putih muncul di dekat kuburan. Ternyata jenderal adalah pemilik kerangka lainnya. Melihat jenazahnya dikubur oleh bocah itu, Jenderal Putih bersumpah bahwa dia akan membalas budi anak itu. Karena pada siang hari Ibu Tiri secara tidak sengaja mendorong ke bawah. Bocah itu takut akan dipukuli ketika dia pulang. Tuan Tu tidak berani pulang, jadi dia bersembunyi di kuil, menunggu sampai larut malam. Ketika tidak ada orang, Tuan Tu sangat lapar sehingga dia segera menawarkan untuk makan. Pada saat yang sama, Jenderal Putih muncul, melihat anak laki-laki yang menyedihkan. Jenderal Bah patah hati. Jenderal berkata pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan membalasnya. Sun Si merasa seolah-olah ada seseorang di belakangnya. Begitu dia menoleh, dia terkejut sampai tersedak. Jenderal Bah dengan cepat mengangkatnya. Pada akhirnya, hukuman mati juga tidak terluka. Jenderal Bah kemudian mengklarifikasi identitas dan tujuannya. Jenazah sang jenderal di Etanasia. Jenderal memberitahu Sun Si bahwa dia dapat memenuhi salah satu keinginannya. Anak laki-laki yang hampir mati itu segera memberitahu jenderal bahwa anak itu lahir tidak lama setelah ibunya meninggal. Keinginan terbesarnya adalah melihat ibunya lagi. Melihat bocah itu sangat berbakti, sang jenderal langsung setuju. Tapi begitu dia datang ke makam ibunya, dia meninggal. Dia segera menemukan bahwa kuburan ini tidak normal, karena makam dikelilingi oleh banyak jimat. Di dalam makam ini pasti sedang menindas setan. Tapi sang jenderal tidak bisa mengambil kata-katanya untuk itu. Dia berjanji pada Tuan Tu. Jadi sekarang dia harus menepati janjinya. Bahkan jika Anda melanggar hukum surga, tidak apa-apa. Maka jenderal segera membuat mantra untuk memecahkan peta makam. Asap putih keluar. Tepat setelah itu, roh ibu yang sekarat muncul. Karena ketika dia masih hidup, dia dibutakan oleh orang-orang. Jadi dia sama sekali tidak tahu bahwa anak laki-laki di depan matanya adalah putranya. Jenderal White bermaksud untuk menghentikan ibu dari melarikan diri. Siapa sangka suara tadi membuat sang penyihir menentukan arah. Setelah itu, dia memukuli sang jenderal dan melarikan diri. Penyihir itu ditekan selama 7 tahun. Jadi ada aura pembunuh di tubuhnya. Dan mulai menemukan musuhnya, Li Truong San. Tapi karena matanya buta, mulutnya dijahit. Jadi penyihir itu tidak bisa melihat apa-apa, bahkan tidak bisa membuka mulutnya untuk berbicara. Jadi dia harus pergi dan menangkap orang dan mengajukan pertanyaan. Munculnya penyihir menyebabkan kepanikan. Juga pada saat ini, Kuang Han pergi mencari anak-anaknya dan datang ke sini. Sikap takut orang-orang membuatnya bingung. Siapa sangka begitu dia berbalik, dia dicekik oleh Tu Hoa. Kemudian dia mendekat dan mengendus. Dia tidak berani memastikan bahwa ini adalah Li Truong San. Tapi aroma ini sangat familiar. Baru mau periksa, ketika Jenderal Bah dan Tuan Tu tiba. Jenderal Putih segera bergegas untuk bertarung. Kuang Han juga lolos dari kecelakaan itu. Dia meraih tangan putranya dan melarikan diri. Panggilan tadi membuat Tu Hoa sepertinya mengingat sesuatu. Dia buru-buru mengejar ayah dan anak Kuang Han. Karena jatuh, jadi dia keguguran. Setelah dirawat oleh dokter, untungnya, dia menyelamatkan nyawanya. Tapi bayi itu tidak bisa menyimpannya. Kata-kata ini seperti kilat di telinga. Melihat keponakan saya yang telah menunggu lebih dari 1 dekade berubah menjadi genangan darah. Wanita tua Duong patah hati dan menangis. Tetapi pada saat yang tidak beruntung inilah Kuang Han membawa pulang putranya. Dan Duong Lao Madam segera menamparkan Tuan Tu. Dan katakan jika bukan karena bocah nakal ini, menantu perempuannya tidak mengalami keguguran. Dia juga tidak akan kehilangan cucu yang telah dinantinya selama lebih dari 1 dekade. Kuang Han melihat itu dan segera berhenti. Dan mengatakan bahwa sebelum menyelidiki hal-hal yang jelas tidak boleh langsung mengambil kesimpulan seperti itu. Sementara beberapa orang berdebat, jiwa Tu Hoa juga telah mencapai pintu rumah. Meski mata tak bisa melihat, mulut tak bisa bicara. Tetapi berdasarkan penilaiannya, dia tahu bahwa tempat ini pasti Duong Gia. Lantu, setelah mengetahui bahwa dia mengalami keguguran, patah hati dan terisak, Na Hoan membuka mulutnya dan diusir dari ruangan olehnya.
sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat. Jiwa Tu Hoa didasarkan pada ingatan ketika dia masih hidup. Setelah sampai di kamar dia dan suaminya tinggal saat dia masih hidup. Lalu masuk ke kamar. Lantu saat ini sama sekali tidak mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Dan masih berbaring di tempat tidur sambil menangis. Tu Hoa mengikuti teriakan untuk menemukannya. Lantu mengira itu Na Hoan dan berbalik. Tu Hoa awalnya bermaksud pergi ke kamar lama pasangan itu untuk mencari suaminya. Memintanya untuk membalas dendam untuk dirinya sendiri. Tetapi Tu Hoa menemukan bahwa orang yang berbaring di tempat tidur bukanlah suaminya. Untuk mengetahui identitas orang ini, dia mendekat dan mengendus. Lantu mengira itu adalah Na Hoan miliknya. Tapi ketika dia melihat ke belakang, dia ketakutan. Tu Hoa juga merasa aneh. Mengapa wanita ini berbaring di tempat tidur suaminya? Dan suaranya sangat akrab. Untuk menghilangkan keraguan di hati, Tu Hoa mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Lantu. Lantu mundur ketakutan dan berteriak. Jeritan bernada rendah menarik perhatian keluarga. Dan buru-buru ditarik ke kamar Lantu. Mendengar suara seseorang memasuki kamar Tu Hoa, dia langsung menoleh. Kerumunan itu terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Saat tangan Tu Hoa hampir menyentuh rambut Nyonya Tua Duong, Kuang Han segera mengambil rosario di atas meja dan melemparkannya ke Tu Hoa. Dia menjerit dan menghilang. Munculnya penyihir itu membuat Nyonya Tua Duong gugup. Keesokan paginya dia membawa seluruh keluarga ke bait suci. Dia meminta kaisar untuk melindungi keluarganya. Tetapi pada saat itulah dupa di pagoda Lu Huong tiba-tiba terbakar. Kaisar melihat ada yang tidak beres. Mengatakan bahwa niat membunuh iblis semakin besar. Jika Anda tidak menangkapnya tepat waktu untuk menghilangkan konsekuensinya, kemanusiaan pasti akan mengalami bencana. Tuan mati sekarang. Iblis yang dikatakan kaisar adalah ibunya. Agar tidak kehilangan ibuku lagi. Tetapi ketika keluarganya tidak memperhatikannya, dia melarikan diri, bertekad untuk pergi sendiri mencari jenderal kulit putih untuk meminta bantuan. Tetapi dia mencoba menelepon dan tetap tidak dapat menemukan jenderal itu. Tapi itu membuat ibuku Tu Hoa memperhatikan. Saudara rohani Tu Hoa takut matahari. Pada saat yang sama, seorang pria lewat. Bunyi bel pada dirinya membuat Tu Hoa mengerutkan kening. Karena ini adalah identitas musuh Mas Li Truongsan. Memang benar kita tidak punya janji. Tu Hoa dipenuhi dengan kebencian dan segera mencekik jiwa Li Truongsan. Bersiaplah untuk membuat jiwanya yang super hilang selamanya tidak dapat bereinkarnasi. Siapa yang tahu bahwa Kaisar Chong dan anak buahnya telah datang dan mengelilinginya? Mendengar suara Kaisar, dia berlutut, memberi isyarat bahwa mulutnya dijahit oleh penjahat itu. Matanya juga dibutakan olehnya. Dia melakukannya untuk balas dendam, bukan untuk menyakiti orang. Tetapi De Chong segera mengatakan bahwa Li Truongsan bukanlah pembunuhnya sama sekali. Melihat ketidakadilannya dicuci, Tu Hoa berdiri untuk memprotes. Tuan Tu, yang berdiri di samping, melihat ada sesuatu yang salah, segera bergegas untuk mendorong Kaisar ke bawah, dan meminta Tu Hoa untuk segera melarikan diri. Dan dorongan baiknya juga mematahkan formasi. Tu Hoa awalnya bermaksud mengambil kesempatan untuk membunuh Li Truongsan. Tapi matahari hampir berhenti. Untuk menjaga jiwanya, dia harus pergi, menunggu semua orang pergi. Kuang Han menarik putranya dan bertanya mengapa dia berhenti untuk menghukum iblis. Tuan Tu segera memberitahu ayahnya bahwa itu bukan iblis tetapi ibunya. Setelah mendengarkan, dia tidak berdaya untuk berbicara, bahwa ibunya adalah kecantikan yang langka. Tetapi bagaimana mungkin wanita jelek itu adalah Tu Hoa? Sementara ayah dan anak itu berdebat, Li Truongsan lewat di mulutnya terus-menerus menggumamkan Tu Hoa mencari hidupnya. Mengatakan bahwa dia harus lari jauh. Lalu Li Truongsan bergegas pergi. Datang di malam hari, Jenderal Bah muncul dan pergi ke kamar tidur Kuang Han. Kemudian berubah menjadi Tu Hoa. Lalu datang di depan Kuang Han dan memanggil. Setelah membuka matanya Kuang Han sangat terkejut.